Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua, kelas 8 Avicenna, kelas 8 Archimedes, dan kelas 8 Aristoteles. Nah, pertemuan kita pada hari ini adalah kelanjutan dari materi minggu lalu. Nah, sedangkan tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu setelah pembelajaran nanti siswa diharapkan dapat menjelaskan hubungan struktur dan fungsi pada organ hati, paru-paru, dan kulit. Nah, anak-anak ibu, untuk lebih jelasnya silakan kalian tonton video pembelajaran berikut ini. Sistem ekskresi, hati, kemudian kulit, dan juga paru-paru. Tapi semuanya dalam bentuk ringkasan ya. Nah, buat kalian yang nggak punya banyak waktu, jangan khawatir karena ini bisa jadi bahan yang simple tapi masih punya materi esensial yang penting. Kita mulai saja ya. Jadi yang pertama adalah hati atau hepar atau liver. Merupakan kelenjar terbesar dalam tubuh ya, sekitar 2 kg yang terletak di rongga perut sebelah kanan di bawah diafragma. Ini di sini, di bagian yang merah hati ini ya. Makanya ada istilah merah hati ya, karena memang merahnya seperti hati, seperti ini. Struktur hati. Ya, kita lihat ini adalah hati sebelah kanan, hati sebelah kiri. Yang hijau ini adalah kantong empedu, dalamnya adalah empedu. Ini adalah saluran empedu. Kemudian ini ada pembuluh ya, arteri hepatika dan vena portal hepatika. Ini pankreas, sudah kalian pelajari di sistem pencernaan. Ini usus halus. Ini adalah limpa. Oke, kita pelajari fungsi hati. Hati itu menghasilkan empedu. Nanti akan kita bahas di bawah ya. Hati membantu fungsi ginjal dengan cara membersihkan darah yang telah mati. Ya, yang setelah 120 hari. Kan kamu tahu ciri-cirinya. Eritrosit, berapa lama waktu hidupnya, begitu kan? Yang bangkainya ada di pembuluh darah dengan memecahnya menjadi hemin, globin, dan Fe atau besi ya. Hemin dijadikan cairan empedu, Fe dan globin dikirim ke sumsum dijadikan darah yang baru. Empedu membantu penyerapan lemak dan pembuangan racun atau zat sisa metabolisme. Selain itu, hati juga menyimpan gula dalam bentuk glikogen, mengatur kadar gula darah, tempat pembentukan urea dari amonia, membentuk vitamin A dari provitamin A, tempat pembentukan fibrinogen dan protrombin yang kamu ketahui bahwa mereka berperan dalam pembekuan darah. Nah, kita akan masuk ke kulit, ya. Kulit warnanya apapun, fungsinya sama, merupakan lapisan terluar dari tubuh manusia dan merupakan pelindung bagian dalam tubuh. Ini penampang. Oke, kita mulai dari bagian paling atas, namanya epidermis, yang ada rambut-rambutnya ini ya. Kalau pada manusia sebenarnya kurang tepat disebut bulu ya, sebutnya rambut. Ini adalah dermis atau jangat, dan inilah jaringan subkutan. Kemudian kita langsung ke sebelah kiri aja, ini adalah folikel rambut. Ya, ada yang menyebutnya sebagai kantong rambut. Di sini ada kelenjar keringat yang menghasilkan keringat. Di sini ada, nah ini nih, yang di dekat permukaan ya. Ini adalah kelenjar minyak. Tolong dibedakan kelenjar keringat dengan kelenjar minyak. Ini batang rambut sudah jelas. Ini kelenjar limpa. Mungkin nggak di semua buku bisa kelihatan. Ini adalah saraf atau jaringan saraf. Ini adalah jaringan lemak atau jaringan adiposa. Pembuluh vena, pembuluh arteri, dan itu adalah bagian yang sering ditanyakan pada penampang kulit. Nah, saya akan berikan sedikit tambahan. Ini sebenarnya termasuk pengayaan. Di bagian epidermis, itu yang bagian kulit ari yang mengelupas, yang bagian paling atas adalah stratum corneum. Kadang-kadang di beberapa buku ditanyakan. Kulit fungsinya adalah untuk mengeluarkan keringat, melindungi bagian dalam tubuh dari gesekan, kuman, penyinaran, panas, zat kimia, kotoran, dan lain-lain. Kulit juga berfungsi sebagai pengatur suhu tubuh. Ia juga menerima rangsangan dari luar karena kulit kita memang sangat peka ya terhadap sentuhan, terhadap panas, terhadap dingin, dan lain-lain. Mengurangi kehilangan air. Kelenjar keringat menyerap air dan garam dari darah dalam pembuluh kapiler. Nah, ini sekadar info aja, keringat yang dikeluarkan melalui pori-pori dalam keadaan normal, tidak kepanasan, juga tidak kedinginan adalah 50 ml tiap jamnya. Nah,
Kita sampai ke bagian yang terakhir, dan di sini saya tidak akan bahas terlalu banyak karena sudah dibahas di pelajaran sistem pernafasan. Paru-paru atau pulmo itu mengeluarkan karbon dioksida CO2 dan juga uap air H2O sebagai hasil dari proses pernafasan. Baik teman-teman, berarti kita sudah bahas mengenai apa tadi? Hati atau liver atau hepar. Kemudian yang kedua adalah kulit, meskipun hanya sedikit saja ya, karena kan seperti yang saya janjikan tadi, kita mau belajar dalam waktu singkat, tapi ada informasi-informasi penting yang dapat kalian serap sebagai materi yang esensial. Dan paru-paru yang mengeluarkan CO2 dan H2O sebagai hasil ekskresinya, yaitu proses pernafasan. Ya, anak-anak ibu sekalian, demikian tadi video pembelajaran yang telah kalian tonton bersama. Semoga bermanfaat dan kamu bisa menjawab pertanyaan yang ada ibu buat di Google Classroom. Demikian pembelajaran kita pada hari ini. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.